Bun, ketemu lagi di channelnya Dapur Sederhana Mama Tabita ya. Di sini saya mau kasih tahu obat kutu yang namanya Peditok. Peditok ini terkenal banget untuk membasmi kutu ya teman-teman ya. Dan saya akan ngasih tahu efek sampingnya kalian memakai Peditok ini. Kami dulu sekeluarga itu teman-teman nggak punya kutu. Terus pada suatu ketika anak saya sudah SMP, itu dia tinggal di asrama. Pas pulang dari asrama itu sebulan sekali kepalanya tuh gatel-gatel gitu. Saya pikir dia ketombe atau karena panas aja gitu, tapi pas saya curiga kok ini kepalanya garuk-garuk terus. Saya perhatikan, saya cek kepalanya, ternyata banyak sekali kutu teman-teman ya. Lalu saya tuh nggak mikir untuk ngasih Peditok ini sama anak perempuan saya, karena saya pernah baca, bukan baca ya, menonton di televisi. Kalau ini maaf ya Peditok ya, saya bukan apa, kena marah nggak sih ya kalau bilang ini review jujur ya. Saya pernah nonton di televisi bahwasannya ada seorang ibu yang ngasih obat kutu sama anaknya ini. Dia usia SD 6 tahun kayak gitu, apa 7 tahun kayak gitu. Mungkin karena kebanyakan atau karena apa saya nggak tahu ya. Itu saya saya nonton di televisi itu ketika saya masih remaja. Itu anaknya meninggal karena keracunan. Entah karena apa nggak tahu ya. Pokoknya dia itu pas lagi pakai Peditok, dia mual-mual, terus anaknya meninggal teman-teman ya. Ini maaf loh ya Peditok. Itu real ceritanya seperti itu. Jadi saya itu nggak mau pakai Peditok ini. Jadi saya bawalah anak saya yang perempuan ini karena rambutnya panjang itu ke ke salon untuk rambutnya di rebonding ya. Di rebonding itu maksud saya biar telur kutunya itu pecah. Dan memang benar telur kutunya itu pecah, tetapi kutunya masih aja ada ya Bun ya, masih banyak gitu. Jadi abis dari rebonding itu saya hanya ngasih sampo, pokoknya 1 minggu dia libur di rumah itu rambutnya itu saya sampoin pakai rinso, terus saya kusuk-kusuk, gosok-gosok gitu pakai kain putih, itu nanti nempel semua kutunya di situ. Memang dia nggak serta-merta hilang ya. Lalu saya pakai kapur ajaib itu. Nah udah berkurang lah kutunya, tapi saya nggak tahu kalau itu tidak hilang. Terus lah kemudian setelah bersih kulit kepalanya 1 minggu di rumah, setiap hari saya cariin, setiap hari saya keramasin pakai rinso, saya gosok pakai kaos dalam warna putih, terus saya sampo lagi rambutnya pakai sampo biasa kayak gitu. Lama-lama bersih, dia nggak garuk-garuk kepala lagi, dan saya lihat memang kutunya itu udah nggak ada lagi teman-teman ya. Terus telurnya juga udah pada pecah karena di rebonding. Lalu kemudian beberapa bulan kemudian dia pulang lagi, dan setelah tamat itu dia mau ke Medan, sekolah di Medan. Jadi karena saya kasihan sama dia, nanti di Medan dia diejekin temennya, terpaksalah saya beli Peditok ini teman-teman ya. Saya berdoa dulu dalam nama Yesus, saya kasihlah Peditok ini sama anak saya dengan takaran yang sangat rendah. Ini pengobatan kutu rambut bersih, Kombipar Permatrin 1%. Disimpan sini. Di kisahnya pakainya kayak gini, kalian baca aja. Ini saya minta maaf ya sama yang bikin atau sama yang lebih tahu atau lebih pinter. Nanti pasti kalian komen-komen kan ngomongin saya goblok, itu terserah kalian ya. Pokoknya saya cerita real apa adanya. Terus saya pakein lah anak saya ini dikit sekali. Ini kan isinya penuh ya, nggak sampai segini, itu saya balurin semua ke rambut anak saya. Setelah dikeramas pakai sampo, terus dibalurin, terus ditutup. Saya nggak mau melebihkan menit menutup kepalanya dengan handuk itu ya. Itu hanya 10 menit di sini. Nah teman-teman ya, 10 menit aja, diamkan sekitar 10 menit.
Saya nggak mau lebih 1 detik, 1 menit pun dari 10 menit ini, karena takut nanti terjadi apa-apa ya. Lalu kemudian setelah saya keramasin, anak saya itu dia langsung mandi kan. Habis langsung mandi dia bilang, "Mak, kepalaku pusing," katanya kayak gitu. "Aku ngantuk. Terus aku mau tidur, perutku mual," katanya kayak gitu. Aduh, aku udah ketakutan nih ya Bun ya. Jangan kayak gitu. Mama tadi kan ngasihnya dikit. Minum dulu kok, minum air hangat. Ku kasihlah anak saya tuh air hangat. Air hangat. Saya kasih teh. Nah, ternyata teman-teman, karena dia sering tidur sama saya dan saya juga terkena kutu ya, kutu rambut gatel sekali. Karena ada sisanya jadi saya pakai untuk saya. Ini masih banyak nih isinya tuh masih segini. Nah, segini. Dari segini saya pakai segini langsung untuk saya sini sama anak saya yang kecil. Ketularan. Pokoknya kalau ada kutu 1 di rumah itu langsung ketularan semua ya Bun ya. Karena kutunya tuh nempel di bantal, bisa merambat-rambat kayak gitu. Terus saya pakai lah teman-teman. Jadi sekarang ini saya habis keramas tadi, lalu saya kasih ini kepala saya. Cuman 10 menit. Habis saya kasih peditok ini, saya sampoin, banyak sekali kutunya. Kutunya tuh kecil-kecil, mungkin baru mau berternak di kepala saya ya. Gosok pakai kain kaos dalam putih, itu semua nempel di situ. Dan ternyata benar teman-teman apa yang dirasakan. Saya nggak ngomong anak saya bohong ya, tapi saya mau ngomong, saya bukannya nggak percaya sama anak saya yakin itu dia nggak bohong. Dan pas saya tes, ternyata benar teman-teman. Kepala saya itu pusing, saya mual, saya muntah. Padahal peditok ini tidak berbau loh, tidak berbau. Saya muntah. Padahal saya sebelum mandi itu udah makan, nggak ada indikasi untuk masuk angin itu enggak ya. Karena saya sudah makan, saya sehat, dalam keadaan sehat, saya tidak sedang ngidam atau apa, tapi saya sedang tidak melakukan perjalanan jauh yang memungkinkan saya masuk angin. Tapi ini saya habis makan, duduk-duduk bentar, baru saya keramas ini dan melakukan pengeramasan pakai peditok. 10 menit setelah itu saya muntah-muntah teman-teman ya. Muntah-muntah, saat ini saya ngomong ini masih pusing, masih mual. Dari tadi WW aja ke kamar mandi dan saya minum teh nih. Minum teh hangat. Karena kalau orang keracunan obat itu minumnya teh hangat ya. Dan saya akan cari bodrek mungkin atau sejenisnya atau paracetamol untuk menghilangkan mual ini. Kalau ada yang kasih saran, silahkan ya, saya hanya berbagi cerita tentang penggunaan peditok. Kalau kalian anaknya atau siapapun yang punya kutu, saya nggak terlalu menyarankan ya. Kalau anak masih kecil, jangan dulu lah ya. Aku rasa mungkin nggak tahu apanya yang salah, saya nggak tahu ya. Cuman ini benar-benar loh teman-teman. Jadi saya teringat di TV yang saya tonton beberapa tahun lalu itu bahwa anaknya keracunan pas lagi dipakai peditok. Ternyata benar. Pokoknya pertama-tama saya minta maaf dulu kalau ada salah di video saya hanya berbagi cerita saja sekali lagi. Dan itulah kenyataannya. Dan saat ini saya sedang merasa pusing, mual, muntah-muntah dari tadi. Mungkin karena pori-pori rambut terbuka, terus masuklah racun ini ke kepala, nggak tahu juga ya. Dan itu aja saran saya teman-teman ya. Kalaupun ada cara lain, terserah kalian. Bisa kalian bagi tip di sini. Terima kasih yang udah nonton. Saya mau minum teh dulu karena saya masih mual. Dadah, terima kasih.